Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Oke guys, aku sama kami dari kelompok 2 kami membawa materi yang akan kami bahas tentang kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik. Berikut penjelasannya. Let's check it out. Kapital dalam analisis sosial sangat penting karena berfungsi sebagai sumber daya yang memfasilitasi interaksi sosial dan pembangunan masyarakat. Kapital sosial mencakup norma, hubungan, dan jaringan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk bekerja sama, membangun kepercayaan, dan mengakses sumber daya. Hal ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pengembangan komunitas, dan pencapaian tujuan berkelanjutan. Dengan memahami dan memanfaatkan kapital sosial, masyarakat dapat lebih efektif menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Kapital memungkinkan analisis tentang bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dalam masyarakat. Kapital ekonomi atau kekayaan material dapat kapital sosial, jaringan dan hubungan, kapital budaya pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan kapital simbolis, semuanya berperan dalam menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya tertentu dan siapa yang tidak. Konsep kapital membantu memahami bagaimana struktur sosial dan ketidaksetaraan direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, keluarga dengan kapital ekonomi yang tinggi seringkali dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan peluang yang lebih baik kepada anak-anak mereka, sehingga memperkuat posisi sosial mereka. Menggunakan konsep kapital memungkinkan analisis sosial yang telah kompleks dan multidimensional. Setiap jenis kapital berinteraksi dengan cara yang berbeda untuk mempengaruhi posisi sosial dan pengalaman individu, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika sosial. Kapital sosial merujuk pada jaringan hubungan norma dan kepercayaan yang telah memungkinkan individu dan kelompok untuk berkolaborasi secara efektif. Kapital budaya mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang dimiliki individu yang mempengaruhi status sosial dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kapital simbolis adalah bentuk pengakuan atau praktisi yang diperoleh individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi posisi mereka dalam struktur sosial. Ketiga jenis kapital ini saling terkait dan berkontribusi pada dinamika sosial dalam masyarakat. Teori kapital sosial. Definisi kapital sosial menurut Pierre Bourdieu 1986 mendefinisikan kapital sosial sebagai berikut. Kapital sosial sebagai akumulasi sumber daya aktual atau potensial yang berkaitan dengan penguasaan jaringan yang mampu bertahan lama atau setidak-tidaknya pelembagaan hubungan, perkenalan, dan pemberian penghargaan yang saling menguntungkan. Yang kedua, komponen dan karakteristik kapital sosial. 1. Jaringan sosial. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok. Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan, yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada dasarnya, jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Yang kedua, nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Sedangkan norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada identitas sosial tertentu. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan memiliki kekuatan mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas atau bangsa. Putnam 2008. B. Teori kapital budaya. Dalam teori kapital budaya, Pierre Bourdieu terdapat 3 bentuk kapital budaya yang penting.
1. Kapital budaya berwujud, merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diperoleh oleh tertanam dalam individu melalui pendidikan dan pengalaman. 2. Kapital budaya berwujud, merujuk pada bentuk-bentuk fisik dan objek yang mengandung nilai budaya seperti buku, karya seni, atau alat musik. Misalnya seperti barang-barang yang dapat dibeli dan diperdagangkan tetapi juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk dihargai sepenuhnya. Yang ketiga, kapital budaya terinstitusi merupakan bentuk kapital sosial budaya yang diakui seperti institusi, akademik, dan sertifikat profesional. Teori kapital simbolis. Kapital simbolis menurut Pierre Bourdieu adalah kapital yang berhubungan dengan kekuasaan simbolik dan identitas sosial. Ia mengartikan kapital simbolis sebagai kekuasaan untuk menginterpretasikan dan menggunakannya dalam berbagai konteks sosial, sehingga menggunakan individu untuk memperoleh kehormatan dan status sosial. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. 1. Kapital simbolik dan kekuasaan simbolik. 2. Legitimasi simbolis. Kapital simbolis digunakan dalam pertarungan kekuasaan simbolis antar agen di medan sosial. 4. Kepemilikan kapital simbolik. 5. Akumulasi kapital. Analisis kapital sosial. Contoh-contoh kapital sosial dalam masyarakat. Yang pertama, jaringan sosial. Jaringan sosial terdiri dari hubungan antar individu dan kelompok yang saling terhubung, bisa berupa teman, keluarga, rekan kerja, atau anggota komunitas. Adapun contoh sebagai berikut. Yang pertama, kelompok arisan. Dalam banyak budaya, arisan adalah bentuk kumpulan uang secara berkala yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tabungan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar anggota. Kemudian yang berikutnya itu koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini memungkinkan anggota untuk saling meminjam dan menyimpan uang untuk memperkuat solidaritas dan kepercayaan di antara mereka. Kemudian B, kepercayaan dan nilai kepercayaan dalam masyarakat menciptakan ikatan yang kuat antar individu, di mana memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi. Adapun contohnya di sini gotong royong, di mana di banyak komunitas di Indonesia gotong royong adalah praktik membantu satu sama lain dalam kegiatan seperti membangun rumah atau membersihkan lingkungan, menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama. Di sini pun ada pun program sosial, di mana inisiatif seperti program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Yang poinnya berikutnya, cek kekerabatan, di mana hubungan keluarga dan kekerabatan yang kuat dapat menjadi sumber dukungan sosial yang signifikan. Contohnya seperti sistem keluarga besar, di mana dalam banyak budaya keluarga besar berfungsi sebagai jaringan dukungan yang menyediakan bantuan finansial, emosional, dan sosial. Misalnya dalam situasi krisis, anggota keluarga besar seringkali saling membantu. Berikutnya poin D, organisasi komunitas, organisasi non-profit, di mana kelompok relawan dan asosiasi masyarakat memainkan peran penting dalam membangun kapital sosial. Poin yang berikutnya E, partisipasi dalam kegiatan publik, di mana keterlibatan dalam kegiatan publik dan politik dapat meningkatkan kapital sosial dengan membangun jaringan dan kepercayaan antar warga. Studi kasus atau penelitian terkait kapital sosial. Yang pertama, kapital sosial pada lembaga madrasah. Penelitian di Madrasah Sanawiyah Pembangunan UIN Jakarta mengungkapkan bahwa kapital sosial di lembaga ini dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Poin yang kedua, pendayagunaan kapital sosial dalam pemberdayaan masyarakat, di mana penelitian ini menyoroti bagaimana hubungan sosial yang positif dapat memberikan akses ke informasi, dukungan sosial, dan peluang kerja. Analisis kapital budaya. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Modal budaya dalam bidang pendidikan terlihat dalam penerapan profil siswa, seperti penekanan nilai Pancasila sebagai landasan dalam membangun karakter siswa. Yang kedua, dalam bidang seni. Dalam bidang seni ini, kapital budaya pengaruh masih tradisional,
penelitian menunjukkan bahwa bagaimana musik tradisional Indonesia seperti digunakan berperan dalam identitas budaya suatu wilayah dan membawa rasa kebersamaan. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Kapital dalam bidang sosial di sini penelitian mengenai tentang kepribadian seseorang. Pendidikan menunjukkan perlunya pendidikan nilai Pancasila dalam membentuk karakter kokoh rumah tangga. Dampak kapital sosial terhadap individu dan kelompok. Dampak positif kapital sosial. 1. Pemberdayaan masyarakat. Kapital sosial berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika individu terhubung dalam jaringan sosial yang kuat, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti program sosial, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. 2. Kohesivitas dan dukungan sosial. Jaringan sosial yang kuat menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelompok. Kohesivitas ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu. 3. Akses ke sumber daya. Kapital sosial memberikan akses yang lebih baik ke berbagai sumber daya, seperti informasi, peluang kerja, dan modal. Individu yang terhubung dengan jaringan yang luas seringkali mendapatkan informasi yang tidak tersedia bagi mereka yang terisolasi. Dampak negatif kapital sosial. 1. Eksklusi sosial. Meskipun kapital sosial dapat memperkuat hubungan di dalam kelompok, hal ini juga dapat menyebabkan eksklusi sosial bagi individu atau kelompok lain. 2. Penyalahgunaan kapital sosial. Di sisi lain, kapital sosial juga dapat disalahgunakan. Kelompok dengan modal sosial yang tinggi dapat berkolusi untuk mengeksploitasi individu atau kelompok lain. Modal sosial atau kapital sosial melibatkan jaringan dan hubungan individu atau kelompok dalam masyarakat yang dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang. Orang-orang dengan jaringan yang kuat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi, dukungan, dan peluang ekonomi. Komunitas dengan modal sosial yang tinggi memiliki tingkat kohesi sosial dan partisipasi komunitas yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan kolektif. Modal budaya atau kapital budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan nilai-nilai. Masyarakat dengan modal budaya yang tinggi memiliki kelebihan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Pendidikan dan institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam distribusi modal budaya dan akses yang tidak setara terhadap pendidikan berkualitas memperkuat kesenjangan sosial. Modal simbolik atau kapital simbolik dikaitkan dengan status pengakuan dan legitimasi. Individu atau kelompok dengan modal simbolik yang tinggi memperoleh pengakuan dan legitimasi yang memperkuat status sosialnya. Contoh modal sosial simbolik adalah gelar kehormatan dan penghargaan. Modal simbolis seringkali digunakan untuk meningkatkan kekuasaan dan mempengaruhi prestasi masyarakat. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Adapun Anda mau ditambahkan, tambahkan di kolom komentar.